Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakinna lahu haddun ay ta'rifu bi dzikri afradun furu'il iman. Bermula iman itu tiada kurang, bermula iman itu tiada lebih, wala yang kusu dan tiada kurang. Walakinna dan akan tetapi sabit baginya iman itu batasan. Artinya pengertiannya iman bizikri afradin dengan menyebutkan afrad, furu' segala iman. Fa inna naksu, maka jika kurang, fa fi addihi wa aslihi syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka jika kurang, fa fihi, maka sabit bagi batasannya iman dan asalnya iman itu bersaksi bahwa sungguh tiada Tuhan terkecuali Allah wahdahu, yang maha esanya Allah, la syarikalahu, yang tiada jenis syarikat lahu baginya Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa iqamus salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa saumu ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan, wa hajju, dan berhaji, wa ghaslul janabati, dan membersihkan janabah. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu, maka bermula iman yang melebihkan ia nyaman pada batasan ini, niscaya lebih ianya iman akan kebaikan iman. Waman nakasa, dan bermula iman yang kurang, fihi padanya batasan asal, fa fihi, maka sabit padanya iman itu kurang iman. Jadi Rasul berkata, iman ini tidak ada batas. Maksudnya iman ini adalah satu. Iman satu, tidak lebih dan tidak kurang. Cuman afrad iman itu yang ada batasannya. Afrad iman, juzu ataupun furu' daripada iman. Seperti contoh yang telah terdahulu kata Rasul, al-haya'u minal iman. Kemudian an-nadhafatu minal iman, itu furu' daripada iman, bukan diri iman. Batasan asal diri iman itu apa? Kata Rasul, batasan iman, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian dia melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dia membayar zakat dan dia naik haji bila mampu. Kemudian yang selanjutnya dia melaksanakan janabah, artinya mandi besar. Dia ada melaksanakan, membersihkan janabah. Maka jikalau seseorang ada melakukan hal tersebut, maka imannya tidak kurang. Jikalau dia melakukan lebih daripada yang tersebut tadi, maka
dia mempunyai kebaikan yang lebih. Namun jikalau dia kurang daripada yang tersebut tadi, maka imannya kurang. Bisa dikatakan dia tidak punya iman. Bersaksi kepada Allah Ta'ala, namun tidak salat, dia tidak punya iman. Kemudian dia bersaksi kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah, namun dia tidak membayar zakat, sama juga nol besar. Dia melaksanakan salat, bersaksi kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menunaikan zakat, namun dia tidak puasa, tidak ada iman. Lebih-lebih yang paling ujung, tidak mandi janabah. Karena kalau tidak mandi janabah, segala hal apapun ibadah yang wajib tidak sah kita lakukan. Maka itulah diri daripada iman. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu sifani. Fanusifu fis sabri wa nusifu fis syukuri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula iman itu dua sifat. Maka bermula yang pertama itu disifatkan pada sabar, dan bermula yang kedua itu disifatkan pada syukur. Kata Rasul, iman ini adalah dua sifat. Sifat yang pertama berada pada sabar, sifat yang kedua berada pada syukur. Tanda-tanda seorang itu punya iman atau tidak bisa kita lihat pada dua sifat tersebut. Adakah dia punya syukur? Adakah dia punya sabar? Jikalau dia punya itu, maka dia orang yang beriman. Kenapa? Karena orang bersyukur itu, di saat kita bersyukuri nikmat Allah Ta'ala, kita mau melaksanakan ibadah. Orang yang tidak melaksanakan ibadah, tandanya dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Belum berbicara kepada sabar. Tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, itu tidak sadar diri. Udah dikasih hidup, tidak sadar. Udah dikasih itu nafas untuk bernafas, udah dikasih sehat, syukurnya kepada Allah Ta'ala sedikit pun tidak ada. Itu tidak punya iman. Penyebab doa kita tidak dikabulkan apa penyebabnya? Penyebab tidak dikabulkan doa. Yang pertama, kita berkekalan dengan dosa kecil. Yang kedua, di saat kita berdoa tidak melaksanakan adab-adab doa. Yang ketiga, tubuh tidak bersih di saat berdoa. Tidak bersih dari apa? Dosa? Najis? Dari najis, dari dosa. Tidak bisa najis. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah kenikmatan dunia, gimana? Dikasih. Doa terdahsyat dalam Al-Quran dan puncak daripada segala doa-doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kebahagiaan kepadaku di dunia.
dan berikanlah kebahagiaan kepadaku di hari akhirat, dan jauhkanlah aku daripada api neraka. Kita hidup di dunia, tidak bahagia di dunia, itu orang gagal namanya. Karena tidak ada satupun para ulama, para mujtahid, para imam mazhab, para sahabat, para tabi'in, termasuk para rasul, semuanya bahagia di dunia. Jika seorang mukmin tidak mendapat bahagia di dunia, maka dia tidak hasanah. Hidupnya tidak benar. Maka di dunia pun harus bahagia. Jangan salahkan pengertian daripada hasanah, kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan bukan punya mobil bagus, bukan punya rumah besar, bukan punya duit banyak. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Maka perbaiki hatimu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara memperbaiki hati? Perbaiki iman. Jikalau iman kita tidak sempurna, jangan harap dapat kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Jangan pernah berharap dapat kebahagiaan di dunia jikalau itu iman tidak diperbaiki. Dan jikalau iman itu tidak diperbaiki, rasa syukur tidak akan pernah menghampiri kita, dan rasa sabar tidak akan pernah menghampiri kita. Sebenarnya modal untuk hidup di dunia ini cuma dua, syukur dan bersabar. Syukur di mana kita pakai? Kita pakai rasa syukur setelah kita mendapatkan. Di situ kita pakai sifat syukur. Sedangkan sifat sabar di mana kita letakkan? Kita gunakan rasa sabar, kita gunakan di saat kita sedang berusaha. Setiap sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, di situ kita pakai rasa sabar. Rasa syukurnya kapan? Di saat sudah kita mendapatkan. Salah satunya yang kita dapatkan, yang tak perlu usaha, itulah nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat hidup. Nikmat akal satu lagi. Maka semestinya dan seharusnya per tiap detik hidup kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ada hasil yang kita dapatkan tanpa perlu usaha. Maka dari itulah, pakailah dua sifat tersebut, sempurnalah iman engkau. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul imani, telah menciptakan oleh Allah akan iman. Wa hafadhahu, dan telah memelihara ianya Allahu akannya iman. Wa muddahahu, dan telah menghiasi ianya Allahu akannya iman bis samahati, dengan rahmatnya Allah. Dan telah menciptakan oleh Allah akan urang kafir, wa zammahu, dan kehinaan, bil bukhli, dengan kebatilan,
wal jufai, dan kesombongan. Jadi kata Rasul, Allah menciptakan iman ini dan memelihara iman dengan keindahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala meletakkan malu, rasa malu pada setiap orang yang beriman. Kemudian menciptakan kafir oleh Allah dengan kebakilan dan kesombongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati jannatu wa ahlun nari naru, amarallahu ta'ala bi ayyukhrija minan nari man kana fi qalbihi musakkalan zarratun minal imani." Telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk oleh ahli surga akan surga, dan telah masuk oleh ahli neraka akan neraka, niscaya memerintahkan oleh Allah Ta'ala di ayah kerja dengan bahawa keluar daripada neraka mangkana akan timan-timan yang ada di dalam hatinya timan akan semisil zarrah minal imani, daripada iman. Jadi di saat hari akhir nanti, yang namanya ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dan yang namanya ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Namun Allah Ta'ala akan memerintahkan orang yang masuk neraka untuk keluar daripada neraka jikalau di dalam hatinya ada semisil zarrah iman. Ada iman yang sekecil ini. Di dalam hatinya ada sedikit iman, maka dia akan keluar daripada neraka suatu saat. Dikeluarkan masuk ke dalam surga setelah masuk ke dalam neraka. Jikalau di hatinya sedikit pun tidak ada iman, maka kekal di dalam neraka. Namun baik itu Islam atau yang ada iman sedikit, ya udah pasti Islam. Namun jikalau yang tidak ada iman sedikit pun, nggak ada yang Islam. Kalau Islam KTP doang, ada iman sedikit tu ya. Kalau Islam KTP doang, kekal di dalam neraka, berarti dia bukan Islam. Solat ada, tapi rukun iman tak tahu, lupa-lupa dah. Yang penting di mulutnya pernah mengucapkan kalimah syahadat, sudah ada punya iman sedikit cuma. Kalau banyak sikit, Banyak sikit, dikurangi lagi masa masuk neraka. Jadi beri nama ini. Kit-kit. Al-babu sadisu wallahu a'lam bishawab.